Hey, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gue Chen di sini. Kalau di video sebelumnya gue udah pernah review keyboard membran dari Rexus, yaitu Rexus K9E, yang kalau misalnya kalian belum nonton, nanti linknya gue taruh di pojok sini biar kalian bisa langsung klik untuk nonton. Dan di video kali ini gue kebagian item dari Sades. Jadi thank you buat Sades yang udah ngirimin itemnya. Ini adalah Sades Rifle dengan harga 250.000, membran juga. Jadi apakah worth it di harga segitu untuk keyboard membran? Jadi gue udah coba pakai dulu keyboard ini. Dan ada beberapa hal yang gue catat di sini, gue bikin contekan, yang nanti gue akan share ke kalian lewat video ini. Dan ya, sebelum gue mulai videonya, mungkin buat kalian yang baru pertama kali singgah ke channel gue, bisa klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan tombol lonceng, supaya kalian gak akan ketinggalan konten-konten yang nantinya akan gue upload di video-video gue berikutnya. Dan kalau misalnya kalian pengen interaksi dengan gua lebih interaktif, kalian bisa join live stream gua setiap hari Minggu jam 2 siang. Dan ya, sebelum gua mulai untuk review videonya, gua akan intro dulu. Walaupun item ini adalah item yang dikirim Sades ke gua, tapi jangan khawatir, gua akan tetap bikin review yang bener-bener fair. Nggak ada sama sekali intervensi atau apapun dari pihak Sades. Ini pure pengalaman gua sendiri atau testimoni gua mengenai item ini. Tapi sebelum gua lanjut ke experience gua, mungkin kalian tahu dulu spesifikasi teknis singkat dari keyboard ini. Nah, keyboard ini memiliki 104 tombol dan ada 10 tambahan tombol multimedia, menggunakan switch membran dan udah 19 keys anti ghosting. Ada lighting RGB juga di sini, tapi bukan lampu LED ya. Ini benar-benar RGB. Dan lampu RGB-nya bisa kalian ganti di 10 pola. Interface-nya USB. Kemudian panjang kabel 1,8 meter dengan bahan PVC. Nah, kalau untuk desain dari Sades Rifle, ini desainnya full size layout ya. Jadi ada semua tombol seperti yang gue bilang tadi, 104 tombol dan 10 tambahan tombol multimedia. Dan bentuk dari framingnya ini kalau menurut gue ya, ini lumayan blocky juga. Jadi agak lebar ya pada bagian vertikal. Tapi pada bagian horizontal ini masih oke lah menurut gue. Ada adjustable fit juga pada bagian bawah. Kemudian ada tulisan Sades pada sudut kanan bawah dari framing keyboardnya. Dan untuk fontnya kalau menurut gua ini fontnya standar ya. Jadi nggak ada sama sekali kesan font gaming pada keyboard gaming umumnya. Kemudian untuk finishing dari keyboard ini matte finish dan ada kesan satinnya juga. Jadi sama sekali nggak memantulkan atau nggak glossy ya. Dan ya untuk keycaps-nya juga ini sama sekali nggak ada tekstur seperti pada keyboard yang lain. Dan untuk RGB lightingnya ini juga selain pada bagian keycaps, kalian juga bisa lihat di sini pada bagian frame atas ini ada list untuk lampu RGB-nya. Dan menurut gua diffusernya ini lumayan oke ya. Jadi walaupun RGB-nya ini cuma ditempatkan 8 titik pada bagian baris paling bawah dari keyboardnya, tapi karena diffusernya udah cukup baik, jadi lampu RGB-nya ini bisa teriluminasi dengan baik secara merata pada bagian keseluruhan keyboardnya. Dan untuk RGB-nya pun seperti yang kalian lihat di video, ini sama sekali nggak ada flicker ya, seperti yang kalian lihat pada keyboard Rexus K9E ataupun bahkan di keyboard mekanikal lainnya. RGB-nya ini ada flicker, tapi kalau di sini enggak. Jadi gua cukup salut ya dengan RGB di keyboard ini. Nah, kalau untuk keycaps-nya sendiri, ini dari Sades bilang keycaps-nya profile XDA ya. Tapi kalau menurut gua sih ini OM ya. Dan ya, kalau misalnya kalian lihat di video dan kalian punya pendapat yang berbeda, coba share dengan gua di kolom komentar di bawah. Kalau untuk build quality dari keyboard ini, menurut gua keseluruhan materialnya menggunakan bahan plastik ABS ya, baik dari frame-nya ataupun sampai ke keycaps-nya. Dan bahan dari kabelnya ini masih bahan PVC biasa, jadi belum paracord ataupun nylon braided, nggak tebal juga, standar lah, tapi nggak tipis. Dan ya lumayan oke kalau misalnya kalian yang suka terganggu dengan cable management, ini sama sekali nggak kaku, enak untuk diatur juga. Tapi keseluruhan walaupun masih menggunakan bahan plastik, ini udah cukup kokoh ya setelah gue tes. Dan terbilang cukup ringan, kalau misalnya gue bandingkan dengan Rexus K9E, ini jauh lebih ringan ya. Dan ya finishingnya juga rapih, so far kalau gue lihat nggak ada cutting atau trimming plastik yang nggak rapi. Jadi untuk build quality ataupun finishing dari Sades Rifle menurut gue ini udah cukup oke. Untuk sisi fiturnya sendiri, jujur aja gue nggak bisa menemukan fitur yang menjadi nilai plus dari Sades Rifle ya. Tapi kalau misalnya ditanya ke gue ya mungkin gue bisa kasih beberapa highlight untuk fiturnya, di mana
settingan lampu RGB-nya ini, kalau misalnya kalian nggak puas dengan pilihan warnanya atau polanya, kalian bisa ganti segmentasi grouping warnanya ini dari setiap lampu LED-nya ya per segmen lewat tombol Fn dan tombol 9. Jadi per titik dari lampu RGB-nya ini kalian bisa ganti warnanya sesuai dengan keinginan kalian, tapi nggak ada pola dari pergerakan lampu RGB-nya, cuman warnanya aja. Dan yang kedua adalah di mana tombol multimedianya ini ditempatkan semuanya pada sisi kanan atas dari keyboardnya. Jadi bukan menjadi legend untuk tombol di F-nya ya. Dan menurut gue ini oke karena gue nggak perlu lagi untuk nyari-nyari untuk naikin volume tuh di F berapa dan seterusnya ya. Jadi ini enak untuk navigasi multimedia. Dan di sini juga ada tombol-tombol tambahan seperti home, email, dan new folder. Dan ya itu aja untuk fiturnya, mungkin nggak ada fitur-fitur tambahan seperti makro dan lain sebagainya. Jadi gua masih di pemahaman gua kayak di Rexus K9e yang mana ini adalah keyboard office yang ditambahin gimmick-gimmick keyboard gaming. Karena ya ini masih menggunakan switch membran juga ya. Tapi untuk experience gua waktu gua pakai mengetik dari switchnya sendiri, feel-nya menurut gua ini enak ya. Feel tombolnya enak. Bounce membrannya juga cukup enak menurut gua, mantulnya mantep, nggak ada bunyi squishy kayak yang gua temuin di keyboardnya Rexus K9e, dan feelnya menurut gua lebih smooth dan lebih silent juga, membrannya lebih empuk ya menurut gua. Penempatan tombolnya pun di yang gue bilang tadi untuk multimedia ini jadi lebih enak buat gue navigasi waktu ngetik dan ingin dengerin musik ya. Untuk ukuran keycapsnya pun menurut gue ini pas untuk ukuran tangan dan jari gue. Jadi waktu ngetik itu enak banget, cuman sayangnya nggak ada tekstur sama sekali dan ya ini mungkin lumayan nyerap sidik jari kalau misalnya tangan kalian suka keringetan ya. Itu menurut gue mungkin, tapi kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, mungkin boleh share juga dengan gue di kolom komentar di bawah. Dan ya untuk typing testnya, walaupun ini keyboard membran, gue tetap akan tampilkan ke kalian typing testnya. Sekalian gue akan tampilin juga ke kalian perbedaan typing test membran dari Sades Rifle dan membran dari Rexus K9e. Dimana gue bilang, menurut gue lebih enak ngetik di keyboard membrannya Sades Rifle dibandingkan Rexus K9e karena ada sound yang agak squishy di membrannya Rexus K9e. Tapi ya mungkin kalian dengar aja langsung untuk typing testnya biar kalian bisa nilai sendiri. So ya, seperti yang gue bilang di awal, keyboard ini tuh dijual oleh Sades Official Store-nya dengan harga 250.000. Dan menurut gue sendiri ya, ini pendapat gue pribadi. Untuk ukuran keyboard membran, ini bisa dibilang cukup mahal ya. Karena ini keyboard membran biasa yang hanya ditambahkan gimmick-gimmick lampu RGB. Jadi untuk harga 250.000 menurut gue ini agak overpriced ya. Sorry Sades, gue harus bilang hal ini. Dan ya kalau misalnya gua bandingkan dengan keyboard Aula S202 itu juga udah full size dan switchnya udah switch mecha walaupun masih switch KRGD ya. Dan harganya itu cuma 260.000 aja. Jadi cuma beda 10.000 dengan keyboard membrannya Sades Rifle. Tapi semuanya sekali lagi balik lagi ke kalian ya. Kalau kalian tuh mungkin seleranya berbeda dengan gua ya itu sah-sah aja. Dan ya kalau menurut kalian worth it atau enggak dari keyboard ini, coba mungkin bisa share dengan gue di kolom komentar di bawah.
biar gue juga bisa tahu pendapat kalian atau cara berpikir kalian untuk menilai sebuah barang itu seperti apa. Jadi silahkan share di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian tertarik untuk Sades Rifle dan ini cocok dengan kalian, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi silahkan kalian cek aja langsung kalau pengen beli. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan mengenai Sades Rifle, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Nanti gue akan coba jawab sebisa gue. Atau join live stream gue setiap hari Minggu jam 2 siang. Tanya apapun ke gue akan coba jawab sebisa gue di live stream tersebut. Dan ya kalau misalnya ini nggak cukup buat kalian atau kalian nggak puas dengan Sades Rifle, mungkin kalian bisa cek keyboard mecha yang lain yang harganya tuh agak deket dari Sades Rifle ya. Yang udah pernah gue review seperti contoh Armageddon MKA dan Digital Alliance Mecha Elite yang nanti gue taruh di end screen setelah video ini selesai di pojok sini, atau nanti gue taruh di link deskripsi di bawah biar kalian bisa langsung klik juga. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue bahas mengenai Sades Rifle. Gak banyak yang bisa gue jelasin karena fiturnya juga gak banyak. Dan ya yang terakhir mungkin kalian bisa follow sosial media gue dan sosial media QWERTY Komputer. Like juga video ini kalau misalnya kalian suka, subscribe juga channel ini kalau misalnya belum, dan aktifkan tombol lonceng biar kalian gak akan ketinggalan konten-konten dari gua di video yang akan datang. Dan ya sampai di sini aja mungkin video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Thank you and bye.